Sekarang kita akan masuk ke ayat 12 surah Al-A'la. Kemarin sudah kita bahas, sudah kita bedah tajwidnya sampai ke kalimat tsumma la ya. Nah, baru sampai ke huruf ya. Sisanya ya yang belum kita bahas, insya Allah kita akan upayakan bahas pada kesempatan pagi ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke huruf berikutnya. Kita mulai, kita tandai. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini nama hurufnya huruf apa? Ini nama hurufnya adalah huruf mim. Kita izin tulis nama aslinya ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui nama aslinya. Jangan sampai teman-teman mengatakan bahwasannya ini adalah huruf ma. Di dalam huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Oke? Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Nah, jadi melafalkan huruf mim itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Namun, hati-hati. Ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya, ma, mi, mu. Mim tidak dilafalkan seperti itu. Bibirnya tidak terlalu dilipat. Cukup disentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah saja, beres. Contohnya, ma, mi, mu, am. Beres. Jangan sampai terlalu dilipat. Kita lanjutkan kembali. Nah, itu huruf mim. Mimnya insya Allah tidak akan terlalu sulit karena persis saya sudah bilang persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Oke, selanjutnya mimnya di sini dia berharokat, di atasnya ada simpul angka 9. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat. Harokat apa teman-teman? Namanya adalah harokat dommah. Sepakat ya? Nah, namanya adalah harokat dommah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dommah, ya teman-teman sekalian, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dommah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Ya, maka huruf mimnya di sini, teman-teman sekalian, dia tidak dibaca ma. Ya, tidak dibaca dengan vokal A. Dia pula tidak dibaca dengan vokal I, ya, tapi dia mesti dibaca dengan vokal U menjadi mu. Kenapa? Karena dia berharokat dommah, ya, simpul angka 9 di atas huruf harus dibaca dengan vokal U. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus lagi. Teman-teman, basic harokat dalam tajwid itu ada berapa? Basic harokat atau basic vokal dalam tajwid itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah basicnya kita baca dengan vokal A, dhammah basicnya kita baca dengan vokal U, kasroh basicnya kita baca dengan vokal I. Nah, setiap harokat dalam kaidah tajwid itu punya titik sempurnanya masing-masing. Atau dalam istilah sering kita sebut dengan kesempurnaan harokat, dalam istilah tajwidnya kita sebut dengan itmamul harokat. Itmamul harokat ini adalah kaidah yang bisa menyempurnakan setiap harokat-harokat yang kita baca. Ya. Oke. Nah, huruf mim itu Nah, huruf berharokat dhammah itu ada itmamul harokatnya tersendiri. Ada kesempurnaan harokatnya tersendiri. Buat teman-teman yang udah sering ikut di live ini, bagaimana cara kita untuk bisa menyempurnakan harokat dhammah? Nah, bagaimana agar kita bisa menyempurnakan harokat dhammah, teman-teman sekalian? Boleh komen di kolom komentar. Dengan cara MM, ya. Nah, ya dengan cara MM. Saya izin tulis ya. Dengan cara MM. Nah, saya izin tulis ya. Nah, jadi ketika teman-teman mendapati huruf berharokat dhammah yang dibaca dia dengan vokal U, sempurnanya vokal U pada harokat dhammah dan pada huruf hijaiyah apapun itu dengan cara MM. MM itu apa? Ya, MM itu adalah maju mulutnya. Ya, muncung mulutnya.
monyong mulutnya, maju mulutnya, manyun mulutnya. Ya, jadi ketika kita melafalkan huruf berharokat dhammah, ya, harokat dhammah itu wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna pelafalannya kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memuncungkan, betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. Contoh, thumma la yamu, mimnya muncung, ya. Thumma la yamu, mu. Jadi bukan hanya sekedar thumma la yamu, yamutu. Itu di sana banyak huruf berharokat dhammah vokal u semuanya. Ya, ketika vokal u-nya keluar, momentum vokal u-nya keluar, di saat yang bersamaan bibir kita muncung, monyong. Ya. Coba ya. Tsumma la yamutu. Tsumma la yamutu. Paham sampai sini? Jadi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, tapi teman-teman tidak muncungkan. Teman-teman tidak monyongkan, tidak, harus dimonyongkan kalau pengen sempurnanya harokat dhammah. Huruf fa yang dhammah boleh dicontohkan fu, semua sama. Huruf berharokat dhammah, ya, mau dia huruf tipis, mau dia huruf tebal, ketika dhammah wajib monyong. Ya, fu, su, tu, zu, lu, su, su, semuanya muncung. Tidak terkecuali, semua huruf ketika berharokat dhammah harus muncung, harus monyong mulutnya. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Tsumma la yamu. Oke, lanjut ya. Oke, sudah. Harokat dhammahnya sudah kita bahas insyaallah. Sekarang teman-teman sekalian, huruf mimnya kan dia berharokat dhammah. Lalu dia bertegur sapa dengan huruf wawu dalam kondisi sukun. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun, maaf ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, lalu dia bertegur sapa dengan wawu sukun, maka di sana ada hukum tajwid apa teman-teman sekalian? Kalau ada huruf berharokat dhammah, lalu dia bertegur sapa dengan wawu sukun, maka di sana ada hukum tajwid namanya mad, mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut juga dia dengan nama mad asli, boleh, sama saja. Ya, kalau ada hukum tajwid mad tabi'i seperti ini, dia mesti dibaca berapa harokat, teman-teman sekalian? Dhammah berjumpa dengan wawu sukun, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Nah, jadi boleh teman-teman sebut dengan mad tabi'i, sah. Boleh teman-teman sebut dengan mad asli, mangga. Ya. Nah, kondisi mad tabi'i ini bukan hanya dhammah bertemu dengan wawu sukun saja, tapi ada 3 kondisi lain. Apa saja? Ada fathah, ada kasroh. Pasangannya fathah adalah alif, pasangannya kasroh adalah ya mati atau ya sukun atau ya mad. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada 3 kondisi secara basic dari mad tabi'i seperti ini, itu dibaca 2 harokat karena semuanya mad tabi'i. Dhammah, wawu sukun, mad tabi'i. Fathah, alif, mad tabi'i. Kasroh, ya sukun, mad tabi'i. Ya, pastikan 2 harokatnya pas. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan 2 harokatnya biar dia tidak kepanjangan, biar dia tidak kependekan, biar bacaannya itu 2 harokatnya pas, tidak kesana kemari. Ya, caranya cukup teman-teman ayunkan. Ya, ayunkan. Ya, ayunkan. Nah, kalau diayunkan seperti diayunkan 2 kali. Contohnya begini, yamutu. Nah, saya contohkan, yamu, 2 kali ayun. Yamu. Nah, gitu. Tsumma la yamu. Nah, setiap kadar 2 harokat berarti 2 kali ayun seperti tadi. Ya. Boleh teman-teman mainkan jarinya.
Ya, dengan harapan teman-teman bisa lebih tepat melafalkan kadar 2 harokat dari hukum tajwid mad. Salah satunya adalah mad tabi'i. Ini bisa dipraktekkan bukan hanya pada mad tabi'i, tapi pada hukum mad yang lain yang dia mesti dibaca 2 harokat. Contohnya ada mad tabi'i 2 harokat, apalagi ada mad badal 2 harokat, apalagi mad iwad 2 harokat, apalagi mad silah qasiroh 2 harokat, dan yang lainnya. Maka diayunkan summa la yamutu. Kalau kita baca dengan slow motion, summa la yamutu fiha wa la yahya. Tuh, tinggal dipraktekkan kepada hukum tajwid mad tabi'i atau hukum tajwid mad yang lain. Bisa dipahami sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nah, nanti kalau sudah teman-teman terbiasa hukum tajwid mad tabi'i, apakah Bang selalu harus diayunkan seperti itu? Tidak. Kalau teman-teman tak ayunkan pun tak apa-apa, asalkan sudah tepat 2 harokatnya. Contoh, ini tak kita ayunkan ya, perhatikan. Nada saya nggak ngayun, tapi itu sama dengan seperti 2 kali ayunan. Perhatikan. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nah, itu nggak diayunkan, tapi tetap seperti 2 kali ayun. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Tahu gitu. Faham? Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi diayun. Jelas teman-teman sekalian? Terima kasih yang sudah aktif di kolom komentar ya. Semoga Allah berkahi teman-teman sekalian yang sudah aktif di kolom komentar. Oke, lanjut. Yang sudah share terima kasih ya. Yang sudah tap-tap layar makasih banget loh. Semoga jadi pahala jariah di hadapan Allah teman-teman. Itu bukti teman-teman support live ini. Lanjut. Nah, ini huruf berikutnya teman-teman. Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik 2 di atas. Ini namanya huruf apa? Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik 2 di atas. Ini namanya huruf apa ya? Nama asli hurufnya. Nama asli hurufnya adalah huruf ta. Ya. Kalau titik 2-nya di bawah mangkok, nah yang tadi ya, yang kemarin malam kita bahas. Kalau titik 2-nya di bawah mangkok seperti ini, nah ini namanya huruf ya. Nah, jangan sampai tertukar mana huruf ta yang ini, mana huruf ya yang ini. Oke? Nah, sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita fokus kepada huruf ta. Ini namanya kita kenalan adalah huruf ta. Ya, oke. Nah, huruf ta ini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah ujung lidah kita menjulur keluar mulut. Ujung lidah menjulur. Ya, jangan ujung lidah deh, langsung aja, singkat aja. Lidah menjulur. Ya. Ini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta. Nah, ya, jangan. Contohnya bagaimana, Bang? Contoh pelafalan yang keliru dari huruf ta, ya, saya izin tampilkan hurufnya di atas. Itu lidah kita menjulur seperti ini. Huruf ta dilafalkan yang keliru. Perhatikan. Tati tubat. Nah, tati tu, kelihatan ujung lidah saya keluar. Tati tubat. Nah, huruf ta tidak boleh dilafalkan seperti itu. Sekali lagi, huruf ta tidak boleh dilafalkan ujung lidahnya keluar seperti yang tadi saya contohkan. Sekali lagi, tati tubat. Nah, huruf ta tidak boleh dilafalkan seperti itu. Kenapa? Karena huruf ta bukan dilafalkan seperti itu. Lantas bagaimana cara melafalkan huruf ta yang insya Allah lebih tepat? Maka mari kita pelajari. Ya. Nah, huruf ta itu teman-teman sekalian, ya, kita ingat ya, setiap huruf hijaiyah itu tidak dilafalkan asal. Ya, tuh. Huruf ta di sini dia tidak dilafalkan dengan lidah menjulur, ya, atau seperti digigit ujung lidahnya, atau melet atau nongol. Huruf ta itu kita ingat-ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Dari 28 huruf hijaiyah semuanya punya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, kalau saya bilang
makhraj huruf ta, berarti itu tandanya adalah bagaimana kita melafalkan huruf ta, di mana tempat keluarnya huruf ta. Nah, kita lihat di sini huruf ta itu dilafalkan dari mana? Dari yang nama istilahnya adalah torfulisan. Ya, torfulisan itu artinya apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Ya, jadi huruf ta itu dilafalkan wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan pada pangkal gigi seri atas kita. Ujung lidah kita sentuhkan kepada pangkal gigi seri atas kita. Kalau dengan narasi ini teman-teman belum terbayang, oke, kita lihat bagaimana cara melafalkannya. Nah, lihat area yang berwarna ungu di sini ujung lidah kita. Nah, dia disentuhkan kepada gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Saya izin zoom sedikit, mohon izin. Nah, ujung lidah kita, kan ini kita punya gigi seri atas. Gigi seri atas itu gigi kelinci kita, teman-teman. Gigi yang paling depan. 2 gigi paling depan kita. Nah, ini itu adalah gigi seri. Nah, huruf ta itu dilafalkan ujung lidahnya ke belakang atau ke pangkal gigi seri atas kita, ke tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Jadi ujung lidah kita, ya, perhatikan di sini, dia tidak nongol keluar. Ya, tapi dia masih berada di dalam area mulutnya. Nah, maka ketika kita lafalkan huruf ta itu sungguh ujung lidahnya tidak terlihat keluar. Ta, lihat, tatit, tatitubat. Nah, ada pelafalannya seperti itu. Ujung lidahnya tidak nongol, ujung lidahnya tidak melet. Tatitubat. Enggak begini, tapi di dalam. Tatitubat, tatitubat. Bisa difahami sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mama Sofa Sofi tuh lihat. Ya, Mama Sofa Sofi tidak berhenti untuk share. Ya, oke, terima kasih banyak yang sudah share, yang sudah tap-tap layar. Kelihatan kok di sini yang siapa saja yang sudah share. Kelihatan banget. Makasih, Masya Allah, terima kasih ya. Oke. Nah, jadi huruf ta dilafalkan seperti itu. Ujung lidahnya tidak menjulur keluar, tapi masih berada di dalam area mulut kita. Ya. Faham? Itu baru kita bahas dari segi makhraj, ya. Faham sampai sini nggak? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi huruf ta itu, ya, lidahnya tidak menjulur keluar, tapi dia berada di ujung lidah yang kita sentuhkan kepada pangkal gigi seri atas kita. Faham? Jelas teman-teman? Selanjutnya, kita bahas dulu ya. Huruf ta itu memiliki sifat huruf, ya. Nah, salah satu sifat yang khas dari huruf ta adalah apa? Nama sifatnya adalah hams. Ya, oke, kegedean. Huruf ta punya sifat yang namanya adalah hams. Hams itu apa? Oke, kita bahas secara basic dulu ya. Apa itu hams? Oke, perhatikan. Huruf ta memiliki sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, mengalir nafas atau menghembuskan angin. Ya, oke, mengalir nafas atau menghembuskan angin. Ya, jadi ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah nih, teman-teman lagi belajar detail hurufnya nih. Belajar detail huruf pasti akan membahas sifat-sifat huruf. Ketika teman-teman belajar sifat huruf, lalu ada beberapa huruf yang memiliki sifat yang namanya hams, itu artinya dia mengalir nafasnya. Oke, sip. Nah, ta termasuk yang punya sifat hams. Nah, tapi teman-teman sekalian, ya, ada 2 huruf, ya, yaitu huruf ta dan satu lagi adalah huruf kaf. Huruf ta dan huruf kaf itu ketika kita lafalkan dia punya sifat hams, tapi ternyata kadar pelafalan nafasnya bukan dalam kadar yang mengalir. Ya, oke, tapi apa? Oke, kita lihat huruf ta ya. Bismillah. Nih, tuh lihat ya huruf ta. Huruf ta lihat, dia punya sifat hams, tapi hanya berupa kadarnya percikan nafas, tidak sampai mengalir nafas. Dan juga satu lagi huruf kaf. Huruf kaf pun sama, dia punya sifat hams, tapi kadarnya hanya berupa percikan nafas saja. Berbeda halnya dengan huruf-huruf yang punya sifat hams yang lain. Contohnya, misalnya huruf sin.
Tuh, huruf sin dia punya sifat hams tapi kadarnya mengalir si nafasnya. Sa, si, su, bas. Atau misalnya huruf yang lain, misalnya huruf H kecil. Huruf H kecil pun sama. Dia punya sifat hams tapi kadarnya mengalir nafas. Ha, hi, hu, bah. Tuh, begitu. Ataupun huruf yang lain, misalnya huruf apa? Misalnya huruf fa, fa, fa. Mana fa? Huruf fa. Ya, nih, huruf fa. Nih, huruf fa dia juga punya sifat hams, kadarnya mengalir nafas. Fa, fi, fu, baf. Nah, kenapa Bang kok untuk huruf kaf dan huruf ta dia berupa percikan nafas, tidak sama seperti basic hams yaitu mengalir nafas seperti huruf-huruf yang lain. Oke. Kita akan bahas dimulai dari yang dasarnya dulu. Sifat yang disebut dengan hams secara mendasar dia itu maksudnya adalah mengalirkan nafas, menghembuskan angin. Nah, sifat-sifat yang punya huruf-huruf yang punya sifat hams yaitu mengalir nafas, dia pasti bersandingan dengan sifat yang lain. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah rokhawah. Tuh, kelihatan? Ya, kelihatan kan nih? Tuh, kelihatan ya? Nah, dia punya sifat yang namanya adalah rokhawah. Ya, huruf fa dia mengalirkan nafasnya ya. Dia mengalir nafasnya ya. Nah, mengalir nafas, sifat mengalir nafas ini pasti bersandingan dengan sifat yang namanya rokhawah, mengalir suara. Tidak mungkin dia mengalir nafas kalau suaranya tidak mengalir. Nah, jadi gitu ya. Kenapa sifat mengalir nafas ini bisa mengalir? Karena sifat mengalir nafas ini pasti dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhawah. Rokhawah, mengalir suara. Bagaimana cara kita membuktikannya? Oke, perhatikan baik-baik. Cara kita membuktikannya, kalau dia mengalir nafas, pasti di saat yang bersamaan kita akan mendengar aliran suara yang mengalir bersamaan beriringan dengan nafas yang sedang mengalir juga. Contoh, misalnya tadi adalah contohnya adalah huruf fa. Ya, ketika kita lafalkan fa, lafalkan nafasnya. Coba alirkan nafasnya. Alirkan saja dulu nafasnya. Di saat yang bersamaan kita bisa mendengar nafasnya mengalir, suaranya. Kedengeran ada aliran suara? Itulah sifat hams dan rokhawah yang selalu satu paket. Kalau mengalir nafasnya pasti dia sifatnya rokhawah juga. Nggak percaya? Oke, misalnya kita cari huruf yang lain. Misalnya huruf tadi ya, huruf sin. Huruf sin, kenapa dia mengalir nafas? Pasti dari segi suaranya dia mengalir suara. Tuh, mengalir suara kan? Nah, satu paket. Mengalir nafas dengan mengalir suara itu satu paket. Contoh, kita praktekkan. Kita alirkan nafas huruf sinnya. 1, 2, 3. Di saat yang bersamaan telinga kita akan merespon suara juga ikut ngalir. Sa, si, su, fa, fi. Begitupun huruf-huruf hams yang mengalir nafas lainnya. Sampai sini faham teman-teman sekalian? Jelas sampai sini insyaallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru bergabung dalam live ini, saya ucapkan selamat bergabung ya. Semoga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk Al-Quran, teman-teman yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, finansial untuk Quran, untuk support dakwah Quran ini, insyaallah Allah yang akan mengganjarkan balasan-balasan terbaik buat teman-teman sekalian dengan menugaskan para malaikatnya untuk mencatat segala bentuk amal solih, dan Allah nanti akan balas semua dengan balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, insyaallah kita lanjutkan kembali. Sip, kita lanjutkan. Nah, ya, nah selanjutnya, tapi untuk huruf ta, kenapa dia hanya berupa percikan nafas? Kenapa dia tidak mengalir nafas? Atau misalnya kenapa untuk huruf kaf dia hanya berupa percikan nafas? Kenapa dia tidak mengalir nafas? Khususkan kita fokus di bahasan di huruf ta ya. Kenapa huruf ta tidak mengalir nafas padahal dia hams? Karena tadi saya sudah bilang ya, sebelumnya sudah bilang, kalau kadarnya mengalir nafas hams, itu dia akan disandingkan dengan salah satu sifat yang namanya adalah rokhawah, mengalir suara. Tapi kalau suaranya tidak mengalir,
maka dia hanya berupa percikan. Nggak percaya, kita lihat huruf ta. Dia disandingkan dengan sifat apa nih? Dia disandingkan dengan sifat tertahan suara, namanya syiddah. Kalau kita punya sifat hams, mengalir nafas harusnya, tapi ternyata dari segi suara dia tertahan, maka impactnya pada nafas kita, pada sifat hams kita, dia tidak akan mengalir, tapi dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Bisa difahami sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Nah, maka ketika huruf ta-nya dilafalkan, ya, ketika huruf ta-nya dilafalkan, ya, perhatikan baik-baik. Maaf ya sebentar ya. Ketika huruf ta-nya dilafalkan, teman-teman sekalian, ya, huruf dia itu tertahan dulu, syiddah dulu, ya, baru terpercikan nafasnya. Jadi at dulu dia, at, baru at, it. Bukan atnya dulu, dia berhenti dulu kan suaranya, baru keluar percikan nafasnya. At, it, ut. Faham? At, it, dia kan nggak langsung ats, nggak gitu ya. Tapi at, tertahan dulu kan. At, it, ut, ta, ti, tu, ta, ti, tu. Faham? Baik. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang sudah tap-tap layar 88.000 orang, yang sudah share sudah ada 1000 kali. Siapapun yang bantu dakwah Quran ini tersebar kepada kerabat-kerabat atau sanak saudaranya, semoga Allah sekali lagi ganjarkan balasan terbaik untuk teman-teman, spesial buat teman-teman ya. Lanjut. Faham ya? Nah, itu alasannya kenapa huruf ta dia hanya berupa percikan nafas, tidak mengalir nafas. Maka perhatikan, ketika melafalkan huruf ta-nya, pastikan jangan mengalir nafasnya, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Warna merah, warna biru dong. Percikan nafas, ya. Oke, saya contohkan. Perhatikan. Summa la yamutu. Ya, ada percikan nafasnya. Ya, ini ada pertanyaan nih. Apa katanya? Kata Bunda Ibu Herni. Tapi gimana jika ada keluar jadi C? Ya tidak jadi C. Kalau C berarti bukan huruf ta. Kalau ta ya bukan C. Kalau C ya bukan ta. Summa la yamutu. Enggak cu. Bukan. Ta ya ta, C ya C. Beda. Ya. Ta, ti, tu, at, it, ut, ada percikan nafasnya. Ta, ti, tu, summa la yamutu, tu, summa la yamutu fiha. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Paham sampai sini? Halo, assalamualaikum teman-teman, sahabat-sahabat Quran yang saya cintai semua tanpa terkecuali, karena Allah, karena Quran, karena Rasulullah. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Faham. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, huruf ta-nya sekarang dia di atasnya ada simpul angka 9. Ya, kita ulang lagi. Kalau kita mendapati ada huruf-huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah. Kita ingatkan lagi ya, boleh? Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka huruf ta-nya tidak lagi kita baca ta, ya, karena dia tidak berharokat fathah. Lalu dia tidak juga dibaca ti. Kenapa? Karena dia tidak berharokat kasroh. Tapi taknya kita baca dengan vokal U. Tu. Ya. Kenapa? Karena dia berharokat simpul angka 9, yaitu harokat dhammah. Ya. Nah, kita ingatkan lagi teman-teman, cara menyempurnakan harokat dhammah. Masya Allah, sebentar ya. Oke. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Ya, kita ulang lagi. Teman-teman, ya, semoga teman-teman tidak bosan ya saya mengulang-ulang ini. Basic harokat dalam tajwid ada berapa? MM udah pada jawab MM ya.
Basic harokat dalam tajwid itu ada berapa? Ada 3. Ada apa aja? Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Berarti basic harokat itu ada 3. Fathah basicnya dibaca dengan vokal A, kasrah basicnya dibaca dengan vokal I, dhammah basicnya dibaca dengan vokal U. Nah, setiap harokat tadi yang kita sebutkan itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Sering kita sebut dengan kesempurnaan harokat. Dalam kaidah tajwid, kesempurnaan harokat ini disebut dengan itmamul harokat. Itmamul harokat ini, ya, biar apa kita pelajari? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Oke, saya izin contohkan. Teman-teman pernah nggak sih mendengarkan ada yang ngaji, atau mungkin teman-teman salah satu di antaranya yang ngajinya begini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang begitu? Nah, itu adalah contoh-contoh di mana ngaji kita tidak tersempurnakan kesempurnaan harokatnya, atau tidak tersempurnakan itmamul harokatnya. Harusnya kalau dia menyempurnakan harokat, itmamul harokat, insya Allah artikulasi ketika ngajinya, kejelasan vokal A I U-nya tidak akan samar-samar seperti tadi contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kejelasan vokal A-nya jelas. Vokal A I U-nya jelas, tidak samar-samar, tidak seperti orang yang sedang bergumam. Faham sampai sini? Sip. Nah, sekarang ya, berarti kita akan membahas bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat dhammah. Bagaimana agar harokat dhammah kita sempurna? Bagaimana agar vokal U kita sempurna? Caranya dengan cara apa tadi teman-teman yang sudah jawab? Cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara MM. MM itu apa? MM itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf apapun tanpa terkecuali, tanpa pengecualian, huruf apapun ketika dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, ya, alias harokat dhammah, maka pastikan wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Pastikan bibirnya muncung, bibirnya monyong. Ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Pastikan semua huruf berharokat dhammahnya teman-teman muncungkan, teman-teman monyongkan, teman-teman maju. Ya, majuin. Oke? Ya. Oke, perhatikan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Pastikan dhammah-dhammahnya maju, ya. Vokal U-nya maju. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Atau kita praktekkan pada pelafalan ta'awudz kita. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Bukan hanya sekedar a'udzu billahi. Enggak begitu. Faham sampai sini? Insya Allah, ya. Ya Allah, tuh ini ya Mama Sofi ya, ini Mama Sofi ini terus share sampai 1200 kali itu. Entah siapa di share ke siapa nih, Masya Allah banyak banget nih share-nya ya. Ya, siapapun teman-teman yang sudah berikhtiar, ikut berantusias, ikut ambil bagian dalam pergerakan dakwah Quran ini dengan cara teman-teman, semoga Allah balas dengan balasan berkali-kali lipat. Hari ini kalau pahala bentuknya adalah saldo ATM, saya yakin semua orang akan beriman. Saya yakin semua orang akan bergerak. Tapi sayangnya ya, kita beramal soleh itu juga tergantung keimanan kita, ya, gitu. Oke. Nah,
Orang-orang yang sudah share insya Allah teman-teman kalau saldo ATM itu berupa dalam bentuk nyata atau zahir, itu insya Allah teman-teman terus bertambah pahalanya. Apalagi pahalanya bukan pahala sementara tapi pahala jariah. Karena teman-teman ngajakin teman-teman yang lain, ada yang gabung, akhirnya senang belajar ngaji atas wasilah ikhtiar teman-teman, atas izin Allah dia senang belajar, teman-teman kecipratan terus sampai dia selama belajar ngaji di akun ini misalnya, atau di akun-akun yang lain yang teman-teman share. Ya, lanjut. Oke, saya izin hapus sudah ya, paham ya huruf ta ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian ya. Perhatikan baik-baik, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Nama hurufnya huruf apa ini teman-teman sekalian? Ayo, ini namanya huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf fa. Apa? Huruf fa. Ya, pastikan teman-teman tepat melafalkannya. Nama hurufnya adalah huruf fa. Ya. Kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa? Boleh komen di kolom komentar. Kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa? Boleh komen di kolom komentar sahabat Quran sekalian. Ayo, apa? Kesalahannya adalah melafalkan huruf fa menjadi huruf P. Sepakat atau tidak? Apakah di antara teman-teman masih ada yang melafalkan huruf fa menjadi huruf P? Itu adalah suatu ketetotan. Ya, oke. Nah, fa itu bukan huruf P. Huruf P pula bukan huruf fa. Kenapa huruf fa? Seringkali banyak orang tertukar antara fa dengan huruf P karena pelafalan fa-nya tidak sesuai dengan kaidah tajwid, tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Nah, maka pastikan teman-teman huruf fa teman-teman dilafalkan dari tempat yang tepat, dari tempat keluar suara yang tepat. Dari mana? Ayo kita pelajari. Ya, nih, tuh ya, sudah diwanti-wanti. Kesalahan dari huruf fa itu adalah teman-teman membaca jadi huruf P. Ya, menjadi huruf P. Itu keliru. Perhatikan baik-baik. Huruf fa itu dilafalkan dari mana? Berbeda dengan huruf P. Berbeda dengan huruf P. Ya, kita lihat. Huruf fa itu, ya, kita ingat-ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Saya ingin ingatkan. Setiap huruf hijaiyah tanpa terkecuali itu punya makhraj. Bang, makhraj itu apa? Baik, makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kalau saya bilang makhraj huruf fa, berarti artinya adalah tempat keluar huruf fa. Dari mana? Kita geser. Nah, ya, huruf fa dilafalkan istilahnya adalah batunus syafah. Ya, batunus syafah. Batunus syafah itu apa? Ya, perut bibir bawah. Jadi batunus syafah itu artinya adalah perut bibir bawah. Diapain perut bibir bawah? Bagian mana perut bibir bawah itu? Oke. Ya, kita jelaskan dulu secara kaidah. Fa itu dilafalkan dari ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Seperti apa? Seperti ini. Tuh, ya, perhatikan baik-baik. Tuh, kelihatan ilustrasinya? Ujung lidah kita, ujung gigi sari atas kita nih, yang ini nih, disentuhkan ke bibir bawah, tapi bibir bawahnya perut bibir bawah. Perut bibir bawah itu bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi bibir bawah bagian dalam yang basah, yang basahnya. Yang basahnya. Ya. Oke, terbayang? Kalau belum terbayang, nih begini, perhatikan. Fa, ini bibir atas saya agak naikin begini ya, biar kelihatan cara melafalkannya ya. Nanti teman-teman ketika melafalkan fa nggak perlu begini, fa nggak perlu. Ini saya hanya memperlihatkan saja. Fa. Ini saya sampai begini-begini teman-teman ya. Yuk semangat ya. Fa, fi. Kelihatan nggak ujung gigi sari atasnya nempel kemana nih? Ini saya sudah begini-begini teman-teman, masa belum kelihatan ini? Fa, fi, fu, af. Nah, tapi teman-teman sekali lagi jangan melafalkan fa begini ya bibirnya. Biasa aja.
fa itu untuk mencontohkan tadi, memperlihatkan pelafalannya. Sekali lagi ya, kalau belum kelihatan lagi fa. Kalau nggak kelihatan, fa. Ya, paham atau tidak, teman-teman sahabat Quran? Ya, iya, yang mau ada aktivitas lagi silakan. Semoga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat Quran, Allah mudahkan segala urusannya. Ya, ya Allah. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ya, jadi seperti itu cara melafalkan huruf fa. Ya. Tapi pertanyaannya, Bang, kenapa masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf fa itu berubah menjadi huruf P? Nah, ya. Kenapa masih ada di antara kita yang melafalkan huruf fa itu masih berubah menjadi huruf P? Karena kalau huruf P itu yang disentuhkan bukan ujung gigi sari atas, tapi apa? Tapi antara bibir bawah dan bibir atas dan bibir bawah. Nah, ya. Oke. Ada kelas khusus salin TikTok, ada. Nanti kita akan buat di di komunitas Majelis Bedah Tajwid kita. Sudah ada 11.000 member yang sedang siap-siap menunggu produk-produk dan kelas intensif kita. Ada 2 kelas nanti, namanya kelas spesial dan kelas seru hijaiyah. Tapi informasinya hanya di komunitas Majelis Bedah Tajwid saja. Ya, yang mau ikut tonton, pantengin sampai akhir live ini berakhir. Ya, sebelum berakhir nanti baru kita arahkan teman-teman masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid. Oke, lanjut. Nah, jadi sekali lagi, kalau huruf P itu biasanya yang disentuhkan adalah bagian bibir atas dan bibir bawah. Jadinya begini. Pa, pi, ya. Kalau yang disentuhkan adalah bibir atas dan bibir bawah begini, up. Ya, nggak akan mengalir nafasnya, sahabat. Up, ip, up. Nah, begitu nanti up, ip, papa. Alam taro kaifa fa'ala rabb. Nggak begitu. Ya. Tsumma la yamutu fi, bukan tsumma la yamutu pi. Bedakan antara pi dengan fi. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut ya. Nah, itulah huruf fa, teman-teman sekalian. Itulah huruf fa. Ya. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan fa, maaf saya lupa menjelaskan. Kalau teman-teman tepat melafalkan fa, mana tadi? Nah, ini ya. Kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, dia akan mengalirkan salah satu sifat, namanya adalah hams, ya. Hams itu artinya adalah mengalirkan hembusan angin atau nafas. Mengalirkan hembusan angin atau nafas dari mulut. Kerasa nggak kalau saya lafalkan nih? Kerasa nggak ada mengalir nafas? Kerasa nggak ada suara dan aliran nafas yang mengalir? Fa, fi, fu, af. Terasa ya? Nah, gitu. Nah, kalau yang nempel hanya bibir atas dan bibir bawah, sekali lagi pasti tidak akan keluar nafasnya, nggak akan ngalir. Up. Kenapa? Karena jalur suaranya tertutup oleh bibir yang saling bersentuhan. Up, ip, up, papa, pipi, pupu. Ya, oke, paham teman-teman sekalian? Kita lanjutkan ya. Bismillah. Oke. Nah, seperti itu huruf fa. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, paham sampai sini ya? Halo, assalamualaikum, paham? Sip. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Fa-nya, lihat dia berharokat baris bawah. Nah, kalau kita mendapati teman-teman sekalian ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah. Sekarang kita fokus ke baris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris bawah, ini namanya harokat apa, teman-teman? Ini namanya adalah harokat kasroh. Ya, namanya adalah harokat kasroh. Namanya kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Coba, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah alias kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal A, vokal I, atau vokal U.
Dia mesti dibaca dengan vokal I. Ya, Masya Allah, keren. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Kita ingat-ingat lagi teman-teman sekalian. Berarti fa-nya di sini kita nggak kita baca fa lagi, nggak dibaca dengan vokal A karena fa-nya tidak berharokat baris atas. Ya, lalu fa-nya di sini nggak kita baca dengan vokal U, ya, fu. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Tapi fa-nya di sini mesti kita baca dengan vokal I, fi. Kenapa? Karena dia berharokat baris bawah alias kasroh. Oke, berharokat kasroh. Ya, sekarang kita ingatkan lagi teman-teman sekalian. Teman-teman ingat harokat dalam tajwid ada berapa? Ya, harokat dalam tajwid ada berapa? Kita ulang-ulang ya, bosan-bosan nggak apa-apa ya. Yang penting saya pengen ngulang-ulang ya. Semoga dengan mengulang-ulang teman-teman jadi hafal. Atas izin Allah sudah hafal barulah paham. Ada 3 huruf basic tajwid dalam ngaji dalam Quran itu ada 3. Ada 3 apa saja? Ada fathah, basicnya vokal A. Ada dhammah, basicnya vokal U. Ada kasroh, basicnya vokal I. Nah, setiap harokat itu yang tadi saya sebutkan ada 3 fathah, dhammah, kasroh, itu memiliki titik sempurnanya masing-masing, memiliki kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ya, dalam kaidah tajwid nama istilahnya adalah itmamul harokat. Apa? Itmamul harokat. Itmamul harokat ini adalah kesempurnaan harokat. Kenapa kita pelajari itmamul harokat? Itmamul harokat kita pelajari agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, contohnya nih, perhatikan, saya contohkan kembali. Contoh bacaan yang dia tidak tersempurnakan itmamul harokatnya, ya, adalah bagian seperti ini. Perhatikan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba jujur, siapa yang di antara teman-teman yang ngajinya masih seperti tadi? Atau mungkin pernah mendengar yang ngaji seperti tadi? Boleh komen di kolom komentar, saya pengen tahu. Ada? Ada atau tidak? Ada atau enggak? Ada? Ada. Oke, ya. Ada ya. Nah, kenapa bisa ngajinya seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena tidak tersempurnakan tadi itmamul harokatnya. Ya, itmamul harokat kalau kita sempurnakan pelafalannya, maka ngajinya akan lebih jelas, lebih clear, lebih lebih jelas artikulasinya. Contoh begini. Ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita sedang dengan nada rendah biasanya murojaah sendiri? Tetap upayakan pakai tajwid karena kita lagi ngaji. Misalnya lagi murojaah nih, lagi santai sambil nonton TV. Diupayakan pakai tajwid biar nanti yang melekat dalam diri kita itu bacaan walaupun kita lagi santai tajwidnya tetap ada. Misalnya lagi gini, lagi nonton nih, sambil nonton tapi Masya Allah teman-teman sambil murojaah, misalnya sambil murojaah hafalan, ya, sambil lihat ke HP atau ke mushafnya masing-masing. Misalnya contoh surah An-Naba misalnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa ya diupayakan pakai tajwid biar makin sempurna bacanya. Amma yatasalun, amma yatasalun, amma yatasalun, gitu ya. Oke, tapi kalau murojaah oke deh, nggak apa-apa. Tapi pastikan ketika teman-teman lagi baca Quran, lagi tilawah itu pakai tajwid. Nah, kenapa membiasakan pada saat murojaah pun pakai pakai tajwid biar nanti ketika baca betulan pakai tajwid. Khawatir karena yang teman-teman ulang tanpa tajwid itu yang nanti teman-teman melekat dalam bacaan teman-teman. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau
itmamul harokatnya tersempurnakan, dia a i u-nya akan lebih jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Betul ya, dahulukan dulu tajwid, baru kita sempurnakan makom kita, makomat kita, langgam kita, nada kita, lagu kita, ya gitu. Oke, kita tetap akan contohkan bacaan yang salah. Saya nggak akan hanya contohkan bacaan yang benar, mohon maaf ya, gitu, biar teman-teman bisa membandingkan mana yang lebih tepat, mana yang kurang sempurna ya. Oke, nah sekarang lanjut lagi. Maka bagaimana kesempurnaan harokat kasroh? Bagaimana itmamul harokat kasroh? Nah, ada yang tahu teman-teman yang ikut sering live di sini, bagaimana cara kita untuk bisa menyempurnakan harokat kasroh kita? Bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan vokal i harokat kasroh kita? Bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara RRBATL. Saya tulis ya. RRBATL. RRBATL ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara RRBATL. Wadhun khifadhin bin khifadhin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara RRB, merendahkan rahang bawah, dan ATL, angkat tengah lidah kita. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah kita. Oke, kita jelaskan satu-satu. Misalnya tadi kalimatnya adalah fi, huruf fa. Ya, maka ketika melafalkan fi itu bukan ditarik ke samping, bibir kita bukan ditarik ke samping, teman-teman. Perhatikan, bibir kita bukan ditarik ke samping, ya, fi nggak ditarik ke samping, tapi senyumnya ke bawah. Fi, bukan fi, tapi fi. Bisa diikuti atau tidak? Fi direndahkan rahang bawahnya. Diikuti ya dari rumah ya, biar dapat pahala pelafalan. Jangan cuma nyimak dapat pahala luar biasa, tapi kalau teman-teman melafalkan walaupun belum sempurna, pahala tuh double buat teman-teman. Fi bisa. Oke, sekarang mudah ya, rendahkan rahang bawah. Selanjutnya harokat kasroh itu. Ya, harokat kasroh itu teman-teman sekalian, ya, harokat kasroh itu selain dia harus direndahkan rahang bawah, dia juga diangkat tengah lidahnya. Angkat tengah lidahnya. Begini ya, kalau kita ibaratkan ini lidah, tengah lidah kita diarahkan ke langit-langit begini. Nah, huruf berharokat kasroh itu tengah lidahnya naik. Coba ya, fi. Sekarang challenge buat teman-teman. Saya ingin memberikan tantangan buat teman-teman. Challenge-nya adalah lafalkan huruf fa kasroh, tapi tengah lidahnya nggak diangkat. Lafalkan sekarang lalu komen huruf apa yang keluar, bunyi vokal apa yang keluar, ya, fi. Tapi sekarang lafalkan fi-nya tanpa mengangkat pangkal lidah. Lafalkan, praktekkan di rumah, lalu komen di kolom komentar keluarnya vokal apa. Fe, gitu ya. Condong ke e ya. Fe ya keluarnya. Nah, maka itu menunjukkan bahwasannya huruf berharokat kasroh itu, huruf yang dia bervokalkan i itu harus direndahkan rahang bawah plus dengan angkat tengah lidah. Satu paket dia. Fi sekarang sudah. Sekarang angkat lagi tengah lidahnya ke atas. Angkat lagi tengah lidahnya ke atas, lafalkan lagi harokat kasrohnya. Keluarnya vokal i lagi pasti. Fi. Dan ini teman-teman, ya, kesalahan harokat kasroh ini sering terjadi kepada kita atau kepada adik-adik anak cucu kita. Ketika ngaji di TPA-TPQ-nya diajarinya begitu. Ya, atau dilafalkannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan vokal i-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya,
1.200 orang berkumpul karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran, mengharap ridho Allah dari wasilah Quran ini. Semoga kelak Al-Quran yang hari ini kita perjuangkan, kita baca, kita syiarkan, kita share, kita sebar, menjadi wasilah teman-teman kelak mendapatkan syafaat dari via Al-Quran, wasilah Quran, mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Ketika nanti di yaumil akhir, ketika kita butuh pertolongan dan tidak ada pertolongan lain yang paling sempurna selain pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW dan syafaat-syafaat yang lain, salah satunya kita bisa harapkan syafaat pertolongan dari Al-Quran yang hari ini kita perjuangkan. Ya, oke, Masya Allah. Lanjut. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Sudah, fa-nya sudah kita lafalkan. Masya Allah. Ya, fi. Pastikan vokal i-nya sempurna, angkat tengah lidah dan rendahkan rahang bawah. Ya, oke. Lanjut lagi. Fa-nya dia berharokat kasroh, lalu berjumpa dengan ya sukun. Ya, lalu dia berjumpa dengan ya dalam kondisi sukun. Oke, teman-teman. Kalau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, kira-kira dia punya hukum tajwid apa di sini? Ada huruf hijaiyah apapun, ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, kasroh berjumpa dengan ya mati atau ya sukun, maka di sini ada hukum tajwid namanya adalah mad tabi'i. Ya, kita tulis nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, atau boleh kita sebut dengan mad asli. Ya, kalau teman-teman sering sebutnya mad tabi'i atau mad asli. Kalau saya pribadi sering sebutnya mad tabi'i. Tapi kalau teman-teman pengen sebutnya adalah mad asli, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, aman-aman saja, ya, gitu. Oke, kalau ada hukum tajwid mad tabi'i, maka bagaimana cara pelafalannya? Ya, hukum tajwid mad tabi'i, teman-teman sekalian. Hukum tajwid mad tabi'i itu mesti kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, saya izin tulis di atasnya 2 harokat. Ya. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan seringkali kita temui adalah hukum tajwid namanya mad tabi'i. Itulah salah satu hukum tajwid yang akan seringkali kita temukan ketika ngaji. Maka kita harus tahu persis basic keadaan mad tabi'i itu, apakah hanya kasroh berjumpa dengan ya sukun saja atau ada kondisi lain. Nah, silakan di komen di kolom komentar. Apakah mad tabi'i itu hanya kasroh berjumpa dengan ya sukun saja? Ternyata tidak. Tapi ada berapa lagi? Ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Sebentar, saya geser dulu ke sini. Apa saja? Selain kasroh berjumpa dengan ya sukun, ada fathah, ada dhammah. Kalau fathah dia pasangannya alif, kalau dhammah dia pasangannya adalah waw sukun. Contohnya mana nih? Ya, sebelahnya langsung nih. Ada fathah, sret, berjumpa dengan alif. Ini mad tabi'i. Ya, di sini ada lagi fathah berjumpa, ada fathah berjumpa dengan mad tabi'i. Dengan alif, itu mad tabi'i. Mana lagi? Tadi di sini, ya. Mana lagi nih? Nih, ada fathah nih berjumpa dengan alif. Tuh, banyak banget dalam satu ayat pendek padahal. Mana lagi? Tuh, sebelahnya ada dhammah berjumpa dengan waw sukun. Tuh, mad tabi'i. Iya nggak? Percaya nggak apa kata saya? Ya, ini padahal dalam ayat pendek cuman summala yamutu fiha wala yahya, ya. Summala yamutu fiha wala yahya, pendek ayatnya, tapi sudah ada berapa hukum tajwid mad nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 hukum tajwid mad. Ya, ada 5 hukum tajwid mad padahal ayatnya pendek. Ya, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan hukum tajwid mad tabi'i, ya, 2 harokatnya pas ya. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang kelamaan. Ya, oke. Nah, saya pengen nanya dulu deh. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan mad tabi'i kadar 2 harokatnya masih kadang-kadang suka kepanjangan, masih kadang-kadang suka kependekan? Ada? Boleh komen di kolom komentar, silahkan. Ya, ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan mad tabi'i kadar 2 harokatnya masih kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan? Ada? Saya? Oke, jujur ya, jujur, tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, oke. Nah, buat teman-teman yang ketika melafalkan mad tabi'inya masih panjang pendeknya belum pas di 2 harokat, maka pastikan
pas, konsisten. Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya diayunkan. Kalau 2 harokat berarti diayunkan 2 kali. Perhatikan ya. Nih, saya baca ya. Kalau ada yang ngayun 2 kali begini, 1 2 1 2 itu mad tabi'i. Ya, perhatikan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tinggal diayunkan begini. Ya. Coba lagi, ikuti saya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tuh, kalau kita baca Al-Quran udah sesuai dengan tajwid, mau dilagukan, mau dimakomatkan, kita akan tahu di mana ya letak-letak yang bisa dipakai untuk cengkok-cengkoknya di mana ya. Coba, tapi kalau kita nggak tahu tajwid, tapi belajar dulu makomat bagus, keren, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ngaji bukan hanya ingin keren, ngaji itu harus tepat di hadapan Allah. Makanya pastikan ngaji dulu tajwid, sempurnakan tajwid, sambari teman-teman menyempurnakan bacaannya dengan makomat, dengan langgam, dengan nagom. Nggak cukup indah. Indah itu ya terletak pada makomat, pada langgam. Tapi kalau betul atau tidak pada tajwid. Karena baca Al-Quran itu wajib pakai tajwid. Wajib pakai tajwid. Kata siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu artinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Tajwidul huruf itu membahas tentang apa? Membahas tentang makharijul hurufi wasifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kalau kita pengen sempurna bacaan kita, makharijul hurufi wasifati, belajarlah makhraj dan sifat huruf. Saling berkaitan antara firman Allah dengan sabda-sabda, dengan perkataan-perkataan para ulama kita, ulama-ulama qiraat. Ya, gitu. Oh, jadi kenapa ya saya sering menemukan qori-qori yang mad tabi'inya panjangnya benar-benar panjang. Kayaknya bukan qori'nya yang keliru, karena qori saya yakin sudah tepat bacaannya. Cuman teman-teman merasakan kenapa para qori bacaannya kok kayak kepanjangan? Bukan kepanjangan, tapi beliau-beliau ini menyesuaikan dengan tempo bacaan beliau-beliau. Tempo membaca dalam Al-Quran itu bukan cuma 1. Ya, ada 2 pendapat. Kalau saya mengambil yang pendapat pertamanya itu 3. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Tahqiq tempo lambat, hadar tempo cepat, tadwir tempo pertengahan. 2 harokatnya tempo lambat akan lebih lambat dibanding 2 harokat tempo cepat. Nah, qori-qori itu melafalkan bacaan biasanya dengan tempo yang sangat lambat. Yang mujawad tuh Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa ya. Kenapa dia kayak kepanjangan padahal nggak kepanjangan? Ya, gitu. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas? Nah, lanjut lagi. Oke, jadi gitu ya. Jadi di sini mad tabi'i banyak banget, ya. Nah, jadi kita lafalkan dengan ayunan saja. Fiha wala. Tuh, yuk coba ya, diayunkan. Ya, 2 ayunan. 1 2 fiha wala ya. Ini pun sama. Kalau ada fathah tegas seperti ini, basicnya ini adalah mad tabi'i. Coba ya lagi ya. Coba nih, ya. Nah, kenapa ya Ustadz di pengajian kami hampir semua mengaji tidak menggunakan tajwid? Maka ini harus disampaikan. Ya, mungkin belum tahu. Ya, atau mungkin lupa diingatkan. Ketika kita sudah tahu, oh bacaan Quran itu nggak boleh asal. Bisa nggak kita teman-teman, bisa nggak? Ah kan yang penting ngaji. Oke, sekarang kita coba balik. Boleh nggak kita sholat asal sholat? Ah kan yang penting sholat. Bisa atau enggak? Bisa nggak kita bilang, ah yang penting kan sholat. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru mulai hijrah, gak apa-apa, yang penting sholat dulu aja udah. Yang penting sholat. Tapi ketika kita mulai sholat, terus kita belajar, apakah? Ya udah yang penting mah sholat. Sholatnya gimana kita subuh 5 rakaat ya, yang penting sholat aja lah. Zuhur 1 rakaat. Ya udah yang penting mah sholat aja, kan nggak bisa. Sama ngaji juga ada aturan.
Jangan ya dek ya, gitu ya. Kalau jangan ya dek ya, gitu ya. Kalau sekarang kan lagi hits gitu ya. Ya, jangan ya dek ya, jangan ya bun ya, jangan ya teman-teman sekalian ya. Gitu. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Fiha walayah ya. Nah, gitu. Oke? Sip ya. Oke. Nah, sip. Kita baca lagi. Ya, sudah ya. Bab tabi'inya sudah. Satu pembahasan terakhir, siap-siap. Setelah ini nanti yang mau masuk grup di akhir banget tungguin sampai akhir standby. Ya, kalau pengen dapetin rekaman live kita, informasi dari kita, ya, gitu. Ya, Ustadz saya mengajar ngaji ilmunya dari Ustadz pahala jariahnya kemana-mana. Amin ya Allah. Sama-sama ya kita sebarkan, sebarkan dakwah Quran nih. Ya, kita sebarkan, kita syiarkan cahaya Quran nih, teman-teman sekalian. Ya, baik. Teman-teman, ini huruf apa ya? Ya. Nah, ini huruf apa? Nama hurufnya huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf H. Ya, H. H. Ya, kalau di kita sering kita sebut dengan H apa? Huruf H besar. Huruf H. Yang ini teman-teman, bukan yang ini. Yang saya tandain warna hijau. Ini namanya H. Kalau di kita sering sebut dengan H besar. Oke. Teman-teman, saya pengen nanya dulu deh. Ini kan kita sepakat ya bahwasannya huruf di atas saya ini adalah H besar. Huruf di atas saya ini adalah H besar. Ingat ya, H-nya besar ya. H-nya besar ya. Pertanyaan dari saya, H besar ini ingat H-nya besar. H besar ini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Boleh komen di kolom komentar. Ini H-nya H besar ya, besar H-nya. H besar ini termasuk ke dalam huruf tipis atau huruf tebal? Boleh komen di kolom komentar. Ya. Nah, jawabannya beragam ya. Ada yang jawab tipis, ada yang jawab tebal. Ya, yang nggak jawab siapa? Harus jawab. Ya, dan nggak boleh nyontek. Ya, biarkan teman-teman berpikir aja kira-kira salah dalam belajar adalah suatu keniscayaan. Nggak masalah teman-teman salah, yang penting teman-teman terus belajar. Oke, teman-teman yang jawab tipis yakin ininya H-nya H besar loh. H-nya besar loh. Yang jawab tipis yakin ini H besar itu tipis. Yang jawab tipis. Nih, saya ingatkan lagi ini H-nya besar loh, H besar. Ya, yakin jawabannya tipis? Gak mau pindah ke yang tebal seperti teman-teman yang jawab tebal, yakin? Oke, baiklah. Ya, baiklah. Ya, yang jawab tebal sudah yakin? Yang jawab tebal yakin H besar ini adalah huruf yang tebal, besar ya, H-nya H besar ya. Yakin ya? Oke. Mohon maaf, teman-teman yang dari tadi jawab tipis, H besar itu adalah huruf yang tipis, betul. Yang jawab tebal siapa? Yang jawab tebal siapa? Yang jawab tebal, mohon maaf teman-teman, tetot, bukan tebal, ya. Oke, bang, kan H-nya H besar. Nah, jangan terkecoh oleh diksi besar. Mau dia H besar ke H, mau dia H kecil ke H. Coba saya pengen nanya, huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, teman-teman. Huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, vokalnya A atau vokal O? Huruf tebal ketika fathah itu baris atas, itu vokalnya A atau vokal O? Vokal O contohnya apa? So, do, to, lo. Iya nggak? Iya nggak? Huruf tebal itu ketika fathah vokal O. Sekarang yang jawab tadi H besar adalah huruf yang tebal. Berarti di sini di ayat di atas kita bacanya fiho gitu ya. Kan katanya tebal. Berarti kita bacanya fiho begitu? Tidaklah sahabatku sekalian. Ya, itu cara simpelnya. Simpel. Ya, cara simpel basicnya dulu ya. Begitu. Walaupun tidak semua bisa begitu, tapi basicnya seperti itu. Huruf tebal ketika fathah itu vokalnya O. Atau huruf yang dibaca tebal ketika fathah vokalnya O. So, bo, to, wo, ho, wo, to. Dan bonus beberapa kondisi ro. Gitu. Siapa yang baru tahu? H besar ketika fathah dibacanya ho atau H? H. Berarti dia huruf tipis. Ya. Nah, jadi penamaan besar kecil itu di Indonesia. Teman-teman ada yang bilang kan H tebal, H tipis boleh. Tapi hakikatnya nggak ada H tebal. H itu dua-duanya tipis. Baik H, baik H.
ha tipis, ha tipis, ha besar, ha tipis, ha kecil, ha tipis. Faham? Halo, assalamualaikum. Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ya. Fiha. Begitu. Oke. Sip. Ya. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya, teman-teman. Hak besar makhrajnya dari mana? Di mana tempat keluar huruf hak besar? Teman-teman salah dalam belajar adalah biasa. Tapi teman-teman yang sudah tahu salah tapi gak mau belajar itu bermasalah. Teman-teman yang salah dalam belajar sama sekali tidak masalah. Ya. Oke, sama sekali tidak masalah. Tapi kalau teman-teman sudah tahu salah, teman-teman gak mau belajar itu bermasalah. Ya. Oke. Nah, lanjut. Teman-teman, hak besar itu makhrajnya dari mana? Hak itu makhrajnya dari mana? Terjadi banyak pendapat nih. Ya. Hak besar itu dilafalkan dari oke, udah pada bagus nih. Nah, nggak ada ya yang jawab dari dada. Siapa yang dulu sempat memahami hak besar itu dilafalkan harus dari dada? Ada nggak? Ada nggak di antara teman-teman yang menganggap bahwasannya hak besar itu dilafalkan dari dada? Ya, nggak ada. Ada dulu yang beranggapan hak besar dari dada. Ada? Oke, ya saya ingatkan. Jadi hak besar itu bukan bertumpu pada dada, ya. Karena mentang-mentangnya haknya besar berarti dia dikeluarkan dari dada. Tidak. Ya. Ya, oke. Tapi hak besar itu, perhatikan. Hak besar itu mana ya? Al-halqi. Oke. Perhatikan, hak besar ya. Nih, hak besar itu dilafalkan makhrajnya dari mana? Dari aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Ya. Oke, bukan dari dada. Tepatnya pada bagian mananya? Pada bagian pita suara yang membuka. Tuh, ini hak besar tuh dari pangkal tenggorokan pita suara yang membuka. Ya. Nah, maka ketika teman-teman, mohon maaf, saya izin contohkan. Ya. Bentar. Oke. Ketika, Masya Allah, bentar ya. Oke. Ketika hak besar dilafalkan, ya, ketika hak besar dilafalkan itu bukan dari dada. Tapi dari pangkal tenggorokan di sini. Hi, hu, bah. Jadi bayangan fokusnya itu dari pangkal nih, dari bagian area yang berwarna ungu nih. Hi, hu, bah. Dari sini. Hi, hu, bah. Jadi pangkal tenggorokan itu, teman-teman sekalian, ya, adalah bagian yang ini. Bagian yang ini. Ya, bagian yang ini. Ha, hi, hu, bukan dari dada. Ha, hi, hu. Ha, dari pangkal tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha, u. Ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman? Ya, sesuai dengan gambar. Oke. Maka ketika kita lafalkan, pastikan tepat dari bagian pangkal tenggorokan, bukan dada tapi dari pangkal. Ya, pangkal tenggorokan. Saya izin tulis ya, biar teman-teman bisa ikut nyatet. Kalau teman-teman pengen dapat rekaman live-nya, ikuti sampai akhir dan nanti masuk ke dalam komunitas kita. Komunitas Majelis Bedah Tajwid yang sudah ada 11.000 member. Ya, di akhir banget tapi. Dapat notifikasi dan pemberitahuan segala bentuk live streaming kegiatan tahsin online offline kita dan rekaman live dan yang lainnya. Kelas free, kelas intensif sedang kita persiapkan, buku kita sendiri sedang kita persiapkan dan hal-hal lainnya. Ya. Free, masuk grup free asalkan sabar. Syaratnya satu, masuk grup sabar sampai akhir. Oke, kita lanjutkan ya. Fiha, sip. Kita baca bareng-bareng dulu teman-teman sekalian. Kita baca bareng-bareng ayat 13-nya. Ya, oke, kita baca bareng-bareng, siap? 1, 2, 3. Kita praktekkan segala apa yang sudah kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yuk, praktekkan. Siap.
Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Lagi. 2 kali lagi. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sekali lagi. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Silakan teman-teman simak baik-baik. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Terakhir. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sadaqallahul azim. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi talaki teman-teman ya. 2 orang tercepat yang masih dalam antrian ya. 2 orang tercepat yang masih berada dalam antrian. Oke, baik. Bentar ya. Oke. Sip. Baik. Antrinya gimana? Jadi ketika kita mulai live, masuk nih teman-teman live, makanya sudah datang dari awal. Ya, di bawah teman-teman ada tulisan multi guest gambar orang 2, diklik lalu antri di sana. Nanti tim kita yang akan melihat siapa duluan yang masuk. Ya, siapa yang duluan masuk dan tetap teguh berada dalam antrian, nggak keluar dari antrian, nggak keluar dari live ini. Ya, nanti di akhir buat teman-teman yang mau masuk ke dalam komunitas majelis bedah tajwid kita, boleh nanti di akhir. Ya. Oke. Bentar ya. Sebelum kita persiapkan untuk mulai. Masya Allah, Bunda Rafa Butik tadi apa dapat? Kapan tuh tadi? Mana? Baru nyadar sekarang. Bunda Rafa tadi ngirim apa? Bunda Rafa Butik masih ada. Lihat tuh tadi ada gift apa tuh tadi? Pantai. Udah di atas kayaknya, ini soalnya baru dibuka dari sini. Ya, Masya Allah. Ya. Oke, baik. Bentar ya teman-teman ya. Kita mulai. Baik. Jamnya nggak pakai kartu, jamnya disambung ke HP, aplikasi di HP. Oke, siapa dulu? Mana? Boleh. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa ini? Dengan Bunda Arfas. Oke, Bunda Arfas ya. Bunda Arfas dari mana? Dari Ciamis, Ustadz. Dari Ciamis. Baik, Masya Allah. Bunda Arfas sudah ikut di live ini atau belajar di akun ini berapa lama, Bunda Arfas? Sudah 5 bulan, Ustadz. Sudah 5 bulan, Masya Allah. Bosan ya? Bosan nggak diulang-ulang bahasanya? Mohon maaf ya. Enggak, Ustadz, nggak bosan. Masih nggak banyak bosan ya. Baik, Masya Allah. Bunda Arfas dapat kesempatan talaki Al-Fatihah, mau diambil atau tidak? Iya, Ustadz. Oke, baik. Silakan dilafalkan Bunda dari ta'awud, lalu dilafalkan Al-Fatihahnya. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Ya, kalau sudah baik, insya Allah kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Ya, sudah siap Bunda? Iya, Ustadz. Iya, iya. Oke, baik. Saya bantu Bunda untuk saya bantu simak ya. Kalau ada yang kurang sempurna, saya izin tambahkan. Setiap ujung ayatnya jangan lanjut ke ayat berikutnya sebelum saya persilakan untuk lanjut Bunda ya. Iya, Ustadz. Oke, baik. Silakan Bunda dilafalkan dari ta'awud.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, syai jelaskan ya sukun bunyinya jangan syaito. Syai jelaskan syai. Syai tengah lidahnya diangkat ketika ya syai ketika i-nya itu tengah lidahnya diangkat. Lalu ni juga nir rajim, ni-nya jelas dengan nir rajim tapi ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diulang Bunda dari minasyaiton sampai akhir. Dari minasyaiton coba. Minasyaitonir rajim. Ni-nya, tinggal ni-nya kurang jelas. Minasyaitoni ni minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, yang itu. Lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ni-nya disempurnakannya masih ni. Nirrahim. Diulang lagi Ustadz. Diulang sekali lagi boleh Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Ni-nya tapi jangan jadi kepanjangan. Nirrahim. Dari ini tetap langsung masuk ke huruf ro. Jangan jadi ni-nya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Lanjut. Nanti dilatih lagi ni-nya. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Lanjut. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Tinggal ni. Jangan ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang lagi Ustadz. Diulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Maliki yaumiddin. Mi, jangan mi. Maliki yaumiddin. Lagi Bunda. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bagus. Lanjut. Ihdinas Jangan jangan H kecil. H besar. Ihdinas sirata. Dari H besar dari pangkat tenggorokan Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas jangan lagi. Diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Bunda coba ikuti saya. Ihdi. Jangan 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 H kecil. Ihdi. Dari pangkal tenggorokan Bunda. Bukannya jangan dari sini. Jadinya gitu nanti. Jadi berbisik, bukan ihdi. Nah, itu masih H kecil. Coba Bunda lafalkan H biasa gimana? H. Nah, itu H kecil. H itu H kecil. H. Ah, yang itu lagi. H.
Ha. Ah, hi, Hi. hu, Hi. Hu. Hu. ha, Ha. hi, Hi. hu. Hu. Oke. Ah. Ah. Ah, itu H kecil. Ah, enggak, bukan ah. 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 Itu masih bukan tapi ah. Ah. Itu H kecil. Coba ih. Ih. Ah, Dina. Dinasi. Oke, nanti dilatih lagi H besar sukunnya ya, masih H kecil. Ya. Ya Ustaz. Dilafalkan Bunda ayat ke-6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi diulang dari sirotol Bunda. Siratal si pangkal lidahnya diangkat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus, sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, Bunda, lafalkan sod itu pangkal lidahnya diangkat, ya, lidah terdalamnya diangkat karena dia huruf yang tebal. Seperti Bunda mendorong lidah Bunda ke arah dalam. Si. Lebih dorong lagi dalam. Si. Lagi. Si. Yang itu. Sekarang itu udah lebih baik walaupun belum sempurna. Sekarang lafalkan praktekkan dalam ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, PR huruf sod ya. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, himnya jangan berhenti. Amnya jangan berhenti antara alaihim wala, jangan ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Huruf lam jangan ke bawah tebal huruf dun. Wala. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan berhenti amnya Bunda. Amnya masih agak berhenti, jangan berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Walad, jangan walad, bukan walad, wala, ya. Huruf wawu dan lam tipis. Huruf dot Bunda, tahu Bunda huruf dot dilafalkan makhrajnya dari mana? Bagaimana cara melafalkan huruf dot? Pangkal lidah Ustadz, naik ke atas ada. Betul, pangkal lidah naik ke atas itu untuk tebalnya. Makhrajnya di mana? Nah, makhraj huruf dot itu dari pinggir lidah, betul, dari tepi lidah, pinggir lidah Bunda, boleh yang kiri, boleh yang kanan, disentuhkan ke gigi geraham di atasnya. Kalau Bunda pilih pinggir lidah yang kiri, berarti pinggir lidah kirinya disentuhkan ke gigi geraham atas yang kiri. Kalau pinggir lidahnya yang kanan, berarti Bunda sentuhkan pinggir lidah kanannya ke gigi geraham atas yang kanan. Atau dua-duanya pun boleh. Bo.
Bo. Coba ikuti saya coba Bunda sambil diangkat pangkal lidahnya. Bo. Coba. Do. Do. Oke, bibirnya nggak boleh monyong. Bibirnya tidak boleh muncung. Bo, tidak, bo, tidak, tapi bo, 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 wala bo, wala bo. Coba. Do. 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 Oke, sip. Walat. Nggak. Coba diulang sekali lagi dari Goiri, Bunda. Goiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Nanti dilatih lagi ya huruf dotnya. Jangan monyong, diangkat pangkal lidahnya. Jadi bunyi vokal O-nya itu bukan bertumpu pada kita, pada bibir kita yang kita monyongkan, tapi diangkat pangkal lidahnya. Bo, gitu ya. Bo, bo, gitu. Lalu wala jangan ikut tebal. Gara-gara soalnya huruf bot tebal, waw dan lamnya jadi ikut tebal. Walad, bukan walad, wala. Ya, wala mo. Oke. Gitu ya, Bunda Ya ya. Ustaz. Ya Ustaz. Allahu a'lam. Semoga Bunda terus Allah tuntun dekat dengan Quran dan Allah muliakan karena Quran ya, Bunda Arfas ya. Bunda Arfas mohon maaf dari mana tadi? Amin. Dari Ciamis Ustaz. Ciamis ya. Semoga nanti bisa berjumpa langsung di Ciamis ya, atau Bunda ke Bandung ya. Insyaallah, amin. Ya. Oke. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu iya. khairan Ustaz. Wa Ya, iyyakum assalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Terima kasih Bunda Arfas. Satu lagi terakhir ya. Siapa satu lagi? Namanya, nama akunnya siapa? Ke atas. Bentar ya. Terakhir nih soalnya sudah dikasih ini. Waktunya sarapan sudah di telepon, sudah dikasih alarm sama istri nih. Mana? Mana nggak ada. Nih, jangan pada keluar antrian makanya jadi nggak dipilih. Nggak pada ada ya, pada gugur. Nah ini kita lihat dari urutan awal nggak ada nama-namanya. Mungkin ada kegiatan ya, jadi pada gugur. Mana? Mana? Ada? Ini belum pernah? Ini belum. Kenapa ketawa? Minggu kemarin udah sama. Oh, minggu kemarin udah. Oke, nggak apa-apa ya. Minggu ini belum. Oke. Assalamualaikum. Bunda Sita ada? Ada Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Sita? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz Oke. gimana, sehat sekarang? Sehat, tinggal pilek batuknya dikit-dikit aja ya. Insya Allah semoga segera pulih insya Allah. Bunda Sita, saya lupa dari mana Bunda Sita tuh ya? Dari Cianjur Ustaz. Cianjur. Oke, Bunda dapat pekan ini belum ya? Belum talaki Al-Fatihah ya? Kalau udah nggak boleh, tapi kalau belum Bukan ini bisa. belum. Pekan ini belum kan ya? Baik, pokoknya setiap orang itu maksimal 1 kali sepekan itu boleh talaki. Kalau udah sekali kita persilakan yang lain. Ada catatannya di kita. Oke, Bunda Sita dapat kesempatan talaki Al-Fatihah lagi, mau diambil atau tidak? Mau Ustaz. Mau. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama silakan dilafalkan dari ta'awud lalu lafalkan Al-Fatihahnya. Nanti di ujung ayatnya seperti biasa jangan lanjut dulu sebelum saya persilakan lanjut. Ya. Baik, silakan Bunda Sita. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, ainnya kuatkan Bunda. Jelaskan mana hamzah mana ain. Ainnya kurang kuat. A'udzu billah dari tengah tenggorokan ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Pertahankan satu lagi huruf shin, jangan sya. 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 Sama seperti Bunda melafalkan Sya. huruf sa kan sa. Shin juga sama sya, jangan sya. Ya. Huruf shin makrojnya dari tengah lidah diarahkan ke langit-langit, disebar udara yang banyak dari mulut, namanya sifat tafasi. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, yang ini sudah lebih bagus. Lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus Bunda, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bagus, Masya Allah. Maliki yaumiddin. Oke, jangan ma. Ma, tipis. Maliki, ma, bukan ma. Ma, maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, to, jangan to, te. Iya, vokal-vokal A-nya tipis ya Bunda ya. Jangan samakan dengan alfabet A, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ain, jangan ain, vokal I. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, lanjut, boleh, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Bunda, sli. Huruf Bunda tadi Bunda melafalkannya jadi shin, shi. Oke, Bunda coba lafalkan huruf si, s biasa, si, coba si. Si. Oke, sekarang lafalkan begitu persis, tapi didorong lidahnya ke dalam. Sli, kayak nelan sesuatu. Sli. Si. Lagi, belum. Sli. Lagi. Sli. Si. Sip. Yang tadi, lagi coba sli. Si. Oke, sip. Sebelumnya Bunda udah bisa atau belum? Kadang bisa, kadang enggak, Ustaz. Oke, yang itu ya dipertahankan. Lagi, sli. Si. Oke, sekarang ikuti saya. Ihdinas sli. Ihdinas si. Oke, sip. Lanjutkan ayat ke-6-nya, diulang lagi sekali lagi sampai akhir ayat 6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut, ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Bunda perhati-hati di huruf ghain sukunnya. Maghdu, huruf ghain punya sifat qalqalah nggak Bunda? Enggak, Ustaz. Oke, yang punya sifat qalqalah huruf apa aja Bunda? Baju di toko. Oke, ghain sukun berarti tidak boleh memantul. Tadi Bunda melafalkan sedikit memantul. Ghain sukun suaranya bukan dipantulkan, tapi ghain sukun suaranya dialirkan. Ghairil maghdu, huruf ghain dilafalkan dari ujung tenggorokan kita, dialirkan suara dari sana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
coba Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, huruf dodnya Bunda, goinnya sudah lebih baik. Huruf dod diangkat pangkal lidah, cukup sentuhkan samping lidah Bunda ke gigi geraham. Bo, jadi nggak sampai do, bo, Ah. bo. Coba ikuti saya Bunda, bo. Do. Nah itu masih do, gitu ya, masih lekoh tuh yang do, gitu ya. Jadi Do. bo, coba Bunda lagi, bo. Do. Do. Nah itu sih masih gitu ya. Jadi masih kopong bunyinya, vokal O-nya, pangkal lidahnya diangkat. Bo, bo. Waladd. Itu Bunda nempelin pinggir lidahnya yang mana? Yang kiri, yang kanan? Yang kanan, Ustaz. Yang kanan. Nempel kemana? Yang Iya. kanan. Ke gigi geraham atas. Oke, pinggir lidahnya ya, bukan ujung lidahnya ya, pinggir lidah. Pinggir lidah, udah. Bo, 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 bo. Nah, ini kan Bunda gini. Warad, do. Jadi bukan bagian permukaannya Bunda yang disentuhkan. Pinggir lidahnya itu pinggir, bukan permukaan lidah. Bukan bagian ini. Bukan bagian ini. Masya Allah. Bukan bagian ini nih. Bukan bagian pinggir lidah permukaan, tapi pinggir lidahnya betul-betul. Ya. Bo, 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 bo. Do. 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 Oke, nanti Bunda dilatih lagi ya huruf dotnya. Siap, Boleh Bunda lafalkan sekali lagi dari Goiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, PR-nya Bunda huruf dot ya, sempurnakan makhrajnya dan tebal tipis dari huruf dot. Itu ya Bunda yang bisa saya tambahkan ya. Ya. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum bil khair. Terima kasih Bunda ya. Amin. Doa terbaik buat Bunda Sitda juga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda Sitda. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik. Ya.